Sekali lagi selamat datang, selamat berjumpa, selamat pagi, dan selamat datang daripada, macam mana mau sebut tu? EJK Pemuda, Pelayanan Pemuda-Pemudi Daerah Kuching. Yes. Dan ya selamat datang. Ini dari mana nih? Kuala Lumpur. Oh, paham bahasa Malaysia? Bahasa Malaysia Sarawak. Oke, bahasa Malaysia Sarawak. Kalau bahasa Malaysia Semenanjung itu lain sedikit, nah, Sarawak lain sedikit, dan kalau di kampung saya lagi memanglah lain lagi. Haleluya. Nah, selamat datang dan selamat beribadah bersama-sama. Dan seperti apa yang kita lihat dalam pelayanan muda-mudi, bagi saya rasanya malaikat datang melawat kami dari surga. Sangat bersuka cita, sangat bangga, dan sangat bersemangat. Dan kalau untuk ikut melayani, saya bagi satu jalan saja, okay? Bagi gereja kita di sini, siapa yang tidak mau ikut melayani, kita suruh dia balik surga saja. Buat apa dia tinggalkan? Kalau dia tidak mau involve, dia ada karunia untuk nyanyi, tetapi tidak mau menyanyi. Saya sebagai pastor ambil keputusan, tak perlu Tuhan Yesus datang, kita suruh dia naik ke surga saja. Okay? Haleluya. Setuju, ha? Nah, kalau orang itu mampu melayani, terlibat dalam muda-mudi, kalau tidak mau aktif lagi, saya dengan Tuhan Yesus satu kali datang, mana dia pastor? Ini, suruh naik surga. Oke, kita naik dia ke surga. Satu persatu naik ke surga. Haleluya. Nah, oleh sebab itu, biarlah sama-sama kita bersuka cita, bersemangat untuk ikut melayani yang hasilnya muda-mudi. Amin. Muda-mudi melayani dan melayani Tuhan lebih lagi. Amin. Bersemangat. Sampai crazy. Amin. Waktu saya masih muda-mudi, walaupun tidak ada apa-apa, tetapi bersemangat. Ada waktu kaki ayam pergi kebaktian, tidak saya malu. Makin bersemangat saya memuliakan nama Tuhan. Amin. Waduh, ada orang sudah minyak rambut sudah tidak ada di rumah, tidak mau turun kebaktian tuh. Terlaluan betul muda-mudi. Bersemangat. Haleluya. Muda-mudi. Bersemangat. Nah, saya sangat bersyukur pada Tuhan pada pagi ini. Karena kita sama-sama datang dan kita dilawat oleh muda-mudi. Nah, mari kita melihat satu ayat firman Tuhan yang berkaitan dengan anak muda. Okay? Yeremia pasal 1. Ayat 4-10, satu bahagian firman Tuhan yang panjang. Yeremia pasal 1 ayat 4-10 berkata begini. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau, aku telah menciptakan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Ayat 6, maka aku menjawab, Tuhan Allah sesungguhnya, aku tidak pandai berbicara sebab aku ini masih muda. Ayat 7, tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang ku perintahkan kepadamu haruslah kau sampaikan. Ayat 8, janganlah takut kepada mereka sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau, demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku. Ketahuilah perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ayat 10. Ketahuilah pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Nah, satu panggilan kepada anak muda yang bernama Yeremia, masih muda, masih belia. Dipanggil Tuhan untuk menjadi nabi. Dipanggil Tuhan untuk ikut serta dalam pelayanan, gerakan, dan rencana Tuhan. Seperti saya dan saudara pada hari ini. Kita hidup karena
Ada rencana Tuhan bagi saya dan saudara untuk hidup. Jangan berpikir bahwa engkau tidak ada apa-apa di hadapan Tuhan. Itu sudah salah daripada rencana Tuhan. Pasti setiap pribadi ada rencana dari Tuhan. Kita ini adalah tubuh Tuhan, pasti ada karunia-karunia talenta yang Tuhan berikan kepada kita untuk melengkapi sebuah tubuh Tuhan, rumah Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, biarlah kita melihat di sini bahwa anak muda ini masih muda belia dipanggil oleh Tuhan. Jawaban dan respon Yeremia di sini sangat-sangat menakutkan juga, seperti saya dan saudara juga. Aku ini sangat muda. Aku ini tidak pandai berkata-kata. Aku ini pendiam. Aku ini tidak ada apa-apa, tidak ada kelebihan. Selalunya respon kita seperti itu waktu Tuhan panggil kita. Nah, benar juga sampai pada hari ini, waktu lawatan dari muda-mudi ini, saya sadar satu hal, bahwa banyak yang mau melarikan diri. Amin. Mengaku saja. Tuhan, bolehkah saya lari dari EJK muda-mudi daerah? Adakah? Tak ada. Bagus. Mestilah anak pasta kan. Nah, mestilah. Orang lain semua lari lintang pukang tinggalkan pelayanan. Kita sebagai hamba Tuhan, anak pastor mesti berdiri. The last woman stand. Betulkah bahasa Inggris saya? Okay. Orang yang terakhir berdiri dalam pelayanan panggilan. Orang lain sudah lari, orang lain sudah ghostan, macam-macam alasan. Dan kita lah orang terakhir untuk berdiri terus melayani. Amin. Melayani lebih sungguh. Karena kesempatan itu. Tetapi banyak di antara EJK muda-mudi ini mau ghostan. Amin. Betulkah? Tidak juga. Tidak juga. Bagus. Mesti bersemangat. Terus bersemangat dan terus bersemangat. Dan kalau kita melihat di sini, Yeremia dipanggil untuk melakukan pekerjaan Tuhan, walaupun dalam pelayanan Yeremia dikatakan tidak ada seorang pun yang bertobat. Dia bernubuat, orang tutup telinga. Dia bernubuat, orang marah dia. Dia bernubuat, dia ditangkap dan masuk dalam penjara. Dan sampai dia diangkat ke pembuangan ke Babel dan satu orang pun tidak bertobat. Itu sebabnya dia digelar the weeping prophet. Prophet yang menangis. Nabi yang menangis, kasihan. Sekurang-kurangnya, waktu saya menginjil arah orang bertobat. Saya pergi di daerah penginjilan, saya berbahasa Malaysia, orang Iban di sana tidak paham. Namaku ya? Tak paham. Okay. Saya pergi daerah penginjilan, di antara orang Iban, saya cakap bahasa Malaysia dan orang di kampung Iban, mereka tidak paham bahasa saya. Lalu mereka kata, dia cakap apa? Saya cakap orang putih. Karena kami dilatih bahasa orang putih di sekolah Injil. Brothers and sisters. Apu jakut Tuhan. Nah, aduh, dia cakap orang putih. Lebihlah kita tidak paham. Akhirnya saya sadar bahwa mereka tak paham saya punya bahasa dan khotbah. Saya suruh mereka maju ke hadapan. Siapa yang mau terima Tuhan, maju ke hadapan. Ada 20 orang maju. Saya tanya satu orang, dia kerja JKR. Saya tanya mereka paham ke bahasa saya. Pasti mereka tidak paham. Yang mereka maju ke depan sini, tak tahu. Tetapi saya suruh terima Tuhan. Nah, terima Tuhan juga 20 orang, satu kebaktian. Amin. Haleluya, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Aduh, tetapi Nabi Yeremia langsung tidak ada orang terima Tuhan. Lalu
Kalau ada apa tantangan dalam pelayanan di daerah muda-mudi Kak, jangan sekali-kali menyerah. Bahwa masih ada nabi yang lebih teruk dari kamu. Terus maju dan terus maju. Karena kita tetap akan berdoa bagi muda-mudi daerah. Amin. Tetap berdoa. Karena begini, Tuhan selalu melibatkan anak muda dan generasi muda dalam gerakan pekerjaan Tuhan. Waktu kebangunan di Azusa Street, The Great Awakening, semuanya dilakukan di antara anak muda. Orang-orang di university tutup, mereka 1 bulan menginjil. Pergi bantar-bantar dan menginjil, banyak orang bertobat dan kebangunan rohani itu betul-betul melangkah. Ada pemulihan. Orang cari Tuhan. Dan terjadi di antara anak muda. Saya juga masih ingat. Kebangunan rohani di Baklalan, Bario terjadi di antara anak muda juga. Selalunya gerakan Tuhan, dia akan melibatkan anak muda. Amin. Halo anak muda, generasi muda, bersemangat. Mestilah bersemangat. Saya berpikir-pikir, kalaulah kekuatan saya balik jadi muda, woi bersemangat. Karena pekerjaan Tuhan selalu melibatkan anak muda. Lalu biarlah pada hari ini kita melihat bagaimana Allah bekerja. Selalunya memanggil anak muda dan anak muda harus respon. Kadangkala anak muda itu pikir bahwa apa yang dia dapat buat. Selalunya anak muda seperti itu. Kami akan terus dan tetap berdoa bagi muda-mudi. Amin. Kami akan terus berdoa, tetap berdoa bagi muda-mudi. Supaya Tuhan mulai bekerja. Supaya Tuhan mulai mengangkat jiwa kamu untuk melayani Tuhan dalam doa, dalam pujian, dalam hal-hal yang lain. Saya sangat suka baris urutan itu tadi. Dimulai dengan apa? Doa. Wah, dimulai dengan doa. Nah, ada pendoa di sini kan. Oh, mana Juliana? Oh, ini pendoa kita nih. Terus berdoa bagi muda-mudi. Apa mau doa untuk muda-mudi? Supaya apa? Supaya semangat. 1. Apa lagi? Saya masih ingat doa orang tua. Dulu di daerah kami lah. Tuhan berikan supaya ada orang lebih bersemangat. Semangatnya crazy. Takut. Adakah orang seperti lepas itu? Ada. Dulu orang memuji Tuhan, tepuk tangan pun takut. Tetapi waktu Tuhan membangkit anak-anak muda, Tuhan bagi karunia, semangat mereka itu, waduh, bulldoze. Ya itu saya lah. Tak percaya. Seronok juga. Waktu orang tengok muka kami waktu, ini tidak ada harapan. Macam ini, tidak kemana-mana. Tetapi waktu Tuhan membangkitkan kita, kemana-mana pun pergi. Boleh, amin? Waktu saya pergi di daerah Asap untuk convention muda-mudi, waduh di sana tuh kalau saya lihat yang tua-tua buat poco-poco. Macam mana poco-poconya? Mesti belajar tuh. Yang muda mereka bukannya poco-poco. Haleluya. Puji-pujilah Tuhan, hailah jiwaku. Aku hendak memuliakan. Anak muda dengan barisan dari sana, kena ribuan manusia. Saya lihat,
Waduh, saya kata, kamu ini memang anak muda yang bersemangat karena ada pemulihan, ada kebangunan rohani. Tetapi kami ini, generasi saya, didoa supaya ada semangat yang crazy. Nah saya ikut, haleluya. Saya gostan, puji-pujilah Tuhan, hailah jiwaku. Mereka ingat hanya di sana saja. Mereka tidak tahu bahwa memang saya didoakan oleh orang tua supaya lebih bersemangat. Crazy. Aku hendak memuliakan Tuhan. Mereka kata, aduh, crazy betul juga pengkhotbahan. Ya. Karena Tuhan telah orang telah berdoa dan Tuhan mengangkat manusia. Yeremia, Tuhan mengangkat dia. Dan saya percaya juga pada hari ini pendoa-pendoa. Karena begini, pendoa selalunya sibuk dengan agenda dia sendiri. Waktu Tuhan rasa mau dia berdoa untuk Rusia, dia doa. Untuk England dia doa. Nah, lupa doa untuk orang kita di sini. Selalunya itu pendoa, oke? Mengaku sajalah. Saya pun pendoa. Kedua, kami pendoa ini. Nah, kami pendoa. Kami selalu rasa bangga bahwa kami lebih hebat dari orang lain. Pendoa seperti itu. Maka bertobatlah karena kerajaan surga sudah berdekat. Oke? Selalunya kita pendoa seperti itu. Kita rasa kita lebih hebat dari orang lain. Oh, kuria, bahasa roh lagi. Kuria, karya santara, karya sari, adik-adik. Orang doa diam-diam sejak kita berdoa. Dengan kepala luar biasa. Berbahasa roh lagi. Tapi waktu kita berbahasa roh macam itu, ada mukjizat Tuhan terjadi. Ada malaikat juga turun. Ada orang kesembuhan. Ada pemulihan. Ada kebangunan rohani lagi. So, banggalah kita kan. Nah, biarlah pada hari ini, kita pendoa kita yang generasi veteran ini berdoa bagi generasi muda. Supaya Tuhan bagi mereka kekuatan. Semangat yang jitu. Semangat yang kuat. Jangan crazy juga. Oh, anak muda, gentar sih. Takut rasanya. Tak payah takut. Generasi ini harus lebih hebat daripada generasi dulu. Kami dulu hanya ada satu saja SMK. Wih, di daerah Matang, daerah tempat saya sekarang. Ada 12 SMK. Keterlaluan banyak. Ada koles lagi. Zaman saya mana ada. Seharusnya generasi ini luar biasa. Karena kami akan berdoa bagi kamu. Amin. Halo. Karena kami akan berdoa bagi kamu. Karena sekarang Tuhan mulai mau membuat pekerjaan rencana dia dengan generasi ini. Dengan generasi ini. Maka kalau Tuhan sudah mulai bergerak, anak muda relakan diri sahaja. Amin. Dulu saya pun macam itu. Saya tidak rela untuk potong rambut saya yang rokes. Tidak rela untuk melepaskan keganasan dalam main bola. Hebat sih. Relakanlah. Bayangkan kamu pemimpin pujian dalam KKR. Hero Esther. Oh, satu daerah datang. Tetapi besok ada pertandingan main bola. Saya juga yang terjang orang. Bawa begaduh lagi. Malu sih, malu. Aduh, Tuhan saya kata tidak bolehlah Tuhan. Lepaskan saya daripada suka terjang orang. Suka bawa begaduh dalam main bola. Karena saya pimpin pujian dalam kebaktian-kebaktian besar. Tuhan tolong saya supaya rokes saya hilang. Suka rokes. Waduh, rambut bukannya, semua berdiri, amin. Pasti berdiri dia. Masih ada style rambut yang berdiri, masih tengok kan ada, berdiri. Itulah rokes kami. Bayangkan kamu pimpin pujian. Segala puji syukur dengan semangat, dengan rambut. Orang tidak menyembah Tuhan, orang tengok rambut itu. Karena tidak mampu
Yang macam itulah memang tukar. Tetapi saya kata berdoa, Tuhan tolong saya lepaskan segala yang macam ini. Wih, betul-betul Tuhan tolong. Akhirnya jiwa saya tenang. Saya suka. Dan akhirnya Tuhan bagi kekuatan untuk kemas. Tampil dengan kemas. Yes. Haleluya. Dan kalau rambut sudah panjang sedikit, adalah kawan 2 gunting. Satu sebelah sini, satu orang pegang kepala. Dan akhirnya kita menjadi berkat. Amin. Nah itulah anak muda, relakanlah dirimu dipakai oleh Tuhan. Amin. Relakanlah dirimu. Karena akhirnya kita sadar bahwa kebangunan di Asuburi yang terjadi di US, ternyata ada anak muda, orang dari Malaysia juga terlibat. Terlibat berdoa supaya ada kebangunan rohani dan terjadi juga kebangunan rohani. Anak orang dari Malaysia, luar biasa Malaysia, amin. Karena di negeri kita ini terlalu rampan ada pekerjaan kebangunan rohani. Tidak ada di tempat lain. Ada orang tengok api di negeri ini juga. Ada kayu, ada cahaya waktu malam di negeri ini juga. Masa kebangunan rohani. Tuh istri saya masih terikut serta tuh kata dia. Saya melihat 10 kebangunan rohani dalam hidup saya. Wih, bongkar sih. Saya sangat suka dengan kebangunan rohani. Waktu gereja sudah lemah. Waktu keadaan manusia sudah mulai jauh dari Tuhan. Waktu manusia terikat dengan duniawi. Kebangunan rohani datang. Dia akan sapu habis sapu langit. Bantai habis bantai langit. Seperti air bah. Terus bersih. Manusia mulai bertobat. Manusia mulai bersemangat cari Tuhan. Orang yang malas memuji dan menyembah Tuhan, kau tengok saja. Orang yang berdoa slow-slow, woi berteriak-teriak. Tuhan, saya sangat bersyukur. Tolong jauhkan setan dari saya. Wih. Orang yang selalu dikacau oleh setan, jauhkan setan dari saya. Kalau dia datang, Tuhan engkau sikukan. Kelitik dia. Kita bukan dengar doa dia lagi, dengar dia punya lucu aja rasanya. Saya kata, apa kawan kita berdoa? Karena selama ini setan selalu hantu, selalu momok, selalu kacau dia. Itulah doa dia waktu dia tahu kebangunan rohani pekerjaan Tuhan. Nah saya sangat suka dengan kebangunan rohani di mana manusia akan dipulihkan. Dan 10 kebangunan rohani yang saya jumpa harganya sama mahal. Kebangunan rohani yang dahsyat, luar biasa, dengan kebangunan rohani yang ringan, harganya sama mahal. Sama dibayar dengan doa yang luar biasa. Oleh sebab itu kita mulailah dengan doa, amin. Kalau kita mau melihat pekerjaan Tuhan, harus dibayar dengan doa. Kalau kamu dengar bahwa ada pekerjaan Tuhan tanpa dibayar dengan doa, itu memang nonsen. Itu satu kebodohan. Karena 10 kebangunan rohani yang saya tahu bahwa 10-10-nya dibayar dengan lutut dan doa. Berbahasa roh sampai pagi. Tidak ada mudah. Tidak ada yang ringan. Dan kalau Tuhan sudah mulai pakai kamu seperti itu, relakan dirimu. Karena Tuhan ingin bekerja, melakukan pekerjaan yang besar dan dahsyat dalam generasi. Sesuai dengan janji Tuhan, bahwa akan ada lagi satu kebangunan rohani besar akan terjadi di negeri ini. Kebangunan rohani yang besar dan kebangunan rohani yang terus menerus. Itu janji Tuhan sejak kebangunan rohani yang terjadi di Baklalan dan Bario. Ada satu janji bahwa akan kemudian di negeri ini kebangunan rohani besar dan melantak seluruh negeri. Setiap kebangunan rohani ada nubuatan, ada janji itu datang. Itu sebabnya kami sangat-sangat yakin. Saya sangat yakin bahwa akan ada lagi satu gerakan Allah yang luar biasa. Dan Tuhan berkata bahwa anak muda inilah yang akan menerajui. Mereka akan melihat dan mereka terlibat di dalamnya.
Kebangunan rohani itu dahsyatnya luar biasa. Mengherankan. Bukan karena kita baik, bukan karena generasi ini lebih baik dari generasi kami, tidak ada. Bukan karena kamu lebih handsome. Oh? Oh, kiri? Ya, seperti yang saya kata minggu lepas bahwa saya pergi ke gereja itu, ada orang kata bahwa, oh di gereja kamu ada yang bernama Gary. Ya, jangan-jangan dia komplain Gary. Dia berkata, wih dia pandai pimpin pujian. Ya, dia pandai MC juga. Ya, dia handsome juga. Oh yang handsome ini saya kurang setuju. Hah? Pastor, kenapa? Bukan handsome saja, sangat handsome. Baru tahu. Apa saya kata pandai-pandai kasih turun grade BM Gracias. Aduh. Ya. Nah, Tuhan akan bekerja. Amin. Anak-anak muda, relakan dirimu. Sebentar lagi Tuhan akan mulai bekerja di antara anak muda. Tuhan sudah beritahu bahwa kami ini akan menjadi mentor, menjadi apa? Bagi semangat dari belakang sahaja. Haleluya. Haleluya. Nah, haleluya. Sekali lagi saya ingin berdoa bagi kita. Haleluya. Mari kita berdiri bersama-sama, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang ajaib dan Engkau Tuhan yang berperkasa. Engkau memberi kami kekuatan dan Engkau memberi kami authority. Pada hari ini kami klaim dan kami istiharkan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Khasnya bagi anak muda yang ada pada zaman ini Tuhan. Engkau mulai bekerja di antara mereka dan buatlah hati mereka rela untuk dipakai oleh-Mu dalam pekerjaan gerakan Tuhan yang baru di negeri ini. Satu pekerjaan kebangunan rohani yang besar dan terus-menerus di negeri ini. Terima kasih Tuhan, karena Engkau masih ingat pekerjaan-Mu dan ingat akan umat-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa. Beri kekuatan baru seperti kekuatan burung Raja Wali bagi anak-anak muda kami. Makin lama makin kuat, makin lama makin tinggi terbangnya. Karena pekerjaan dan tangan-Mu yang ajaib menyertai dan memimpin mereka. Terima kasih Tuhan, berkati pelayanan muda-mudi di daerah Kucing. Berkati pelayanan muda-mudi di setiap gereja yang ada di daerah ini. Bangkitkan dan bangunkanlah setiap pribadi mereka. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin.